Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi thayyibin wa sahbihi al-muntajabin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Islam Ramah, kita lanjutkan ngaji akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebuah keteladanan yang akan menjadikan hidup kita lebih bermakna, membawa kebaikan bagi kita sendiri dan bagi orang lain. Kita tahu bahwa Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan teladan kita, dan sudah sejatinya kita sebagai umatnya terus menggali, menimba akhlak-akhlak luhur yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sahabat Islam Ramah, kali ini kita akan ngaji akhlak Rasulullah terkait dengan pentingnya menegakkan keadilan. Kita tahu bahwa dunia ini akan terus langgeng, akan terus menjadi taman surgawi bagi kita semua kalau keadilan betul-betul ditegakkan. Maka bagi kita, terutama yang mempunyai tanggung jawab, mempunyai jabatan menjadi pemimpin, karena di antara kita sungguhnya adalah pemimpin dalam lingkungan kita masing-masing, maka bertindak adil, berkata adil merupakan sebuah keniscayaan. Karena sebagaimana telah ditegaskan di dalam Al-Quranul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sungguhnya Allah merintahkan kepada kita semua untuk menegakkan keadilan dan kebaikan. Nah, ini para ulama tafsir menegaskan kenapa adil atau bertindak adil didahulukan daripada ihsan, berbuat baik. Itu tidak lain dan tidak bukan karena adil itu menjadi perisai hidup kita. Kalau setiap dari kita adil dalam pikiran, adil dalam ucapan, dan adil dalam tindakan, maka kita akan melihat kehidupan yang luar biasa indahnya, karena tidak ada lagi kezaliman. Maka Rasulullah bersabda bahwa jauhilah kezaliman, karena kezaliman itu akan menjadi kegelapan di hari akhirat nanti. Nah, adil itu punya banyak dimensi dan makna. Di antaranya yang pertama adalah al-hukmu bil haqq, yaitu mengedepankan kebenaran. Ini sesuatu yang sederhana kita ucapkan dalam lisan, tetapi jujur bahwa dalam prakteknya tidak mudah, karena kita sebagai manusia kerap kali digoda untuk terus melawan kebenaran, sehingga kita gampang teriming-iming, tergoda dengan upaya-upaya membelokkan kebenaran. Maka kita lihat misalnya di media sosial yang begitu sangat riuh dan gemuruh yang kita lihat bersama-sama, begitu kita sulit untuk melihat kebenaran. Semua berlomba-lomba untuk menyebarkan hoax, sementara mereka yang berkata benar, bertindak benar, berpikir benar, begitu makin sulit kita temukan di media sosial. Maka adil dalam bermedia sosial merupakan sebuah keniscayaan dengan cara menulis, menyatakan tentang kebenaran. Al-hukmu bil haqq, itu adil yang pertama, dimensi yang pertama. Nah, dimensi yang kedua yaitu zawi aklin, menggunakan akal.
menggunakan nalar. Nah, di sini menjadi sangat penting sekali bahwa adil dalam pikiran. Ada istilah kita harus adil sejak dalam pikiran. Itu menjadi modal yang sangat luar biasa bagi kita, bahwa kalau kita melatih pikiran kita untuk selalu adil, maka kita sebenarnya sedang berjalan setapak demi setapak untuk mewujudkan keadilan dalam tindakan nyata. Karena keadilan dalam tindakan itu sumbernya dari zawi aklin, sumbernya dari adil dalam pikiran. Maka kita harus membiasakan pikiran-pikiran kita untuk senantiasa mengedepankan keadilan. Katakan benar kalau itu benar, katakan salah walaupun itu salah. Qulil haqq walau kana murran. Katakan itu benar walaupun itu pahit. Ini ciri-ciri orang yang berakal, ciri-ciri orang yang bernalar. Lalu dimensi yang ketiga, adil itu adalah ar-ruju' ilal haq, kembali kepada kebenaran. Jadi kita begitu susah untuk bersikap adil. Maka kita harus kembali ar-ruju' ilal haq. Selalu ingat, kalau seandainya jalan yang kita lalui bertentangan dengan dimensi dan prinsip keadilan, maka kita harus kembali mencari jalan yang di dalamnya sesuai dengan prinsip keadilan itu sendiri. Dan yang terakhir, dimensi keadilan adalah al-amrul mutawassit bainal ifrad wa tafrid, yaitu sikap yang moderat. Orang yang adil pada hakikatnya adalah orang yang dalam pikiran, ucapan, dan tindakannya adalah orang yang moderat, tidak berlebih-lebihan, tafrid, dan tidak melalaikan sesuatu. Maka kita sebagai umat Islam Indonesia yang menyatakan dirinya sebagai muslim yang moderat, maka kita harus belajar terus bersikap adil. Karena dalam sikap adil itu ada satu jalan tengah yang bisa dipedomani dalam mengambil keputusan-keputusan penting. Maka dari itu bersikap adil itu perlu kita terus bangkitkan, lahirkan dalam diri kita. Rasulullah bersabda, asyadun nas adzaban yaumul qiyamah imamun jair, bahwa orang yang paling diazab oleh Allah di hari akhir adalah orang yang atau pemimpin yang zalim. Nah, memang bertindak bersikap adil ini salah satu akhlak yang diminta oleh Rasulullah agar dimiliki oleh para pemimpin. Maka melalui ngaji akhlak Rasulullah, saya menyampaikan kepada para pemimpin, pada para pejabat, maka harus bertanggung jawab atas jabatan yang dipimpin. Setidak-tidaknya mengambil satu kebijakan-kebijakan yang mengedepankan kemaslahatan umat, kemaslahatan warga. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah, bahwa sikap seorang pemimpin itu tergantung dengan sejauh mana dia menegakkan prinsip kemaslahatan. Maka disinilah bagi para pemimpin akhlak adil ini begitu sangat penting. Yang pertama, al-adlu fil kitabah, wal yaktub bainakum katibun bil adl. Nah, ini penting bagi para pemimpin yang akan mengambil satu kebijakan-kebijakan penting, mencatat. Maka kebijakan-kebijakan tanda tangan yang diambil itu harus betul-betul di dalamnya ada prinsip keadilan. Kalau di dalamnya ada prinsip keadilan, maka akan membawa kemaslahatan, kesejahteraan, kedamaian bagi orang yang lebih luas. Al-adlu fil kitabah. Yang kedua, al-adlu alal yatama wal fuqara. Adil terhadap kaum fakir miskin dan anak-anak yatim. Wa antaqumu lil yatama bil qist. Ini penting kan, soal keberpihakan pemimpin terhadap mereka yang lemah, yang tertindas, yang fakir miskin. Maka kita melihat di
dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi pentingnya keberpihakan pemimpin terhadap orang-orang yatim dan anak dan kaum fakir miskin, karena disitulah sungguhnya jabatan kita, kepemimpinan kita akan diuji kepada kelompok mana sungguhnya kita sedang berpihak. Lalu kemudian al-adlu fi syahadah, juga adil dalam memberikan kesaksian. Apa yang kita sampaikan kepada publik sesungguhnya apa yang itu menjadi fakta, bukan sesuatu yang sedang dibuat-buat. Maka disinilah kemudian sahabat Islam ramah bahwa bersikap adil merupakan sebuah keniscayaan, dan Rasulullah selalu mengatakan kepada para sahabat, kalau aku sebagai utusan Allah tidak berlaku adil, lalu siapa lagi yang akan menegakkan keadilan di muka bumi ini? Maka Rasulullah betul-betul dipercaya al-amin, baik sebelum menjadi Nabi dan Rasul, bahkan setelah menjadi Nabi dan Rasul, lebih-lebih Rasulullah menegakkan prinsip keadilan. Maka tadi itu sabda Rasulullah, hendaklah jauhi kezaliman, karena kezaliman yang dilakukan oleh pemimpin akan menyengsarakan umat yang dipimpinnya. Maka sekali lagi kita harus menyadari betapa keadilan ini, menegakkan keadilan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Maka kita harus terus belajar, berproses untuk menegakkan keadilan sejak dalam lingkungan kita yang paling kecil, lalu masuk pada lingkungan yang lebih besar. Dan tentu negara ini, negara Indonesia yang kita cintai, akan terus kokoh jikalau para pemimpinnya betul-betul berpegang prinsip pada keadilan. Dan kita beruntung sekali karena dalam Pancasila prinsip keadilan ini menjadi prinsip yang sangat penting dalam sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kata adil itu adalah kata yang diderivasi, diambil dari bahasa Arab, al-adlu atau al-adalah al-ijtimaiyah. Jadi sebenarnya ini harus menjadi prinsip yang betul-betul kita bisa tegakkan, apalagi di tengah pandemi 19 ini. Buya Syafi'i pernah mengatakan salah satu sila yang yatim sejak sila itu disahkan, yaitu adalah sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa dalam konteks berbangsa kita membutuhkan bagaimana agar keadilan sosial ini betul-betul dirasakan oleh masyarakat, terutama tadi itu lapisan yang paling bawah, yaitu fakir miskin dan anak yatim. Jadi sahabat Islam ramah, mari kita terus menggaungkan, menggelorakan pentingnya keadilan dalam kehidupan kita, karena keadilan yang akan menjadikan kebenaran itu betul-betul kokoh. Keadilan itu yang akan menjadikan kehidupan betul-betul penuh dengan kesejahteraan, penuh dengan kedamaian. Mari kita terus berjuang untuk menegakkan keadilan. Mari kita terus berjuang untuk berpikir secara adil dan bertutur kata secara adil. Itulah kira-kira tentang akhlak menegakkan keadilan. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akan lanjutkan esok hari. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.